Kita kasih naik ada sabar ini. Nofrita Azil SHMH. Sebentar. Nofrita Azil. Mana tadi Nofrita Azil nih? Kok hilang? Nofrita Azil. Mana tadi? Sebentar. Saya lihat di bawah. Nofrita Azil. Oke. Nofrita. Aduh. Sebentar. Teh botol. Sebentar saya turunkan. Kalau nama-nama palsu langsung saya turunkan ya. Akun-akun bodong, akun-akun palsu, nama-nama nggak jelas saya turunkan ya. Kita naikkan akun-akun yang asli saja dan nama-nama yang asli ya. Sebentar, tadi ada Nofrita, sebentar saya lihat daftar antriannya ini. Nofrita Azil. Nofrita Azil. Nofrita Azil SHMM. Ya, selamat malam Bu Nofrita. Halo? Nofrita Azil. Nampaknya sudah lama ngantri, akhirnya tidur. Oke, baik ya. Kita turunkan dulu. Karena dia sudah tidur, nampaknya disapa juga diam saja. Oke, kita iklan sejenak ya teman-teman ya. Iklan sejenak. Teman-teman sekalian, jikalau teman-teman mendapati bahwa channel ini itu keren, bagus, layak disupport, layak didukung. Ya, teman-teman bisa dengan hal yang paling sederhana, yaitu teman-teman nih, tap suka ini, yang 7,2K ini. Tap suka, kemudian share, bagikan. Itu adalah cara yang paling sederhana. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa mengcapture video yang singkat dan Anda upload di channel Anda masing-masing. Ingat, ketika Anda mengupload, jangan bawa-bawa nama saya. Maksudnya channel Anda sendiri. Jangan Anda rubah nama channel Anda jadi Edis TV. Ya. Nah, itu yang cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga teman-teman, untuk teman-teman saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang seiman, teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support saya dengan cara nih, mengklik profil saya. Teman-teman bisa mensupport pendirian Rumah Apologet. Kita ini ada program untuk mendirikan Rumah Apologet ya teman-teman ya. Nah, di dalam program itu nanti kita akan punya jangka panjangnya, rencana jangka panjang. Kita juga akan bikin podcast, kita akan bikin buku, kita bikin ya konten-konten seperti ini yang lebih teratur, jamnya bisa kita atur dan lain sebagainya. Nah, untuk mengadakan itu semua kita perlu yang namanya tempat, teman-teman. Rumah Apologet. Jadi teman-teman yang ingin ikut mensupport, teman-teman bisa klik sini. Klik profil saya, nanti di profil itu ada kolekte, teman-teman ada link di bawah, link YouTube. Klik saja link YouTube-nya. Bagi teman-teman yang masih bingung caranya, di situ nama asli saya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masukkan input nomor ini, teman-teman langsung muncul nama saya nanti di situ. Ya, khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Silahkan bagi teman-teman yang muslim ya. Tadi ini sudah dinyatakan oleh Ustadz Azam sebagai penyimpangan dalam agama Islam. Tapi sayang sekali teman-teman, kalau kita baca komennya, tidak satu pun mengatakan penyimpangan. Iya, nggak satu pun menyatakan penyimpangan. Oke, kita kasih naik ada... sebentar, kita kasih naik ada Ahmad Saputra. Oke, Ahmad Saputra. Oke, selamat malam saudara Ahmad Saputra. Halo? Ahmad Saputra, selamat malam. Macet lagi. Ya, memang sudah berat ini teman-teman ya. Oke, Ahmad Saputra saya turunkan lagi.
Ya teman-teman, ini udah 19.700 orang ya teman-teman ya yang menonton di TikTok saya. Dan di YouTube ini ada berapa orang sebentar ya. Di YouTube kita ada 2.600 orang. Di YouTube yang nonton di YouTube saya Edis TV itu 2.500 orang. Dan di TikTok Edis TV 19.600 orang. Ya artinya ya kita sudah mendapatkan atensi atau antusias yang begitu besar ya teman-teman ya. Itu kalau dikumpulin tuh 20.000 orang tuh Masjid Istiqlal. Ya, ayo silakan, silakan. Kaum muslimin, tunjukkan kemampuan kalian, tunjukkan bahwa kalian bukanlah penuhan Muhammad ya. Ayo. Kita kasih naik ada Marzuki. Oke, Marzuki. Ya, selamat malam Saudara Marzuki. Halo Marzuki. Selamat malam. Oke, selamat malam Bang Edi. Ya, silakan nyalakan kamera. Marzuki, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Enggak, ini ketepatan saya Ketua Muda-Mudi Katolik se-Kabupaten Labuan Batu. Labuan Batu. Oh iya, gimana, Bang? Begini, Bang, walaupun kita Tapi kok gelap-gelap, Bang? Oh. Coba agak terang sedikit. Nah, begitu. Ya, silakan, Bang. Gimana, Bang? Gimana? Begini, Bang. Kalau betul pun Abang mempelajari itu hal yang Abang paparkan itu semua di live ini. Cuman saya berharap ini ketepatan saya Ketua Muda-Mudi Katolik se-Labuan Batu sebentar Para. Tolonglah kita saling menjaga, Bang, ya kan? Betul. Ini Bang, menjawab mereka. Saya menjawab ketika umat muslim mengatakan di media-media sosial bahwa orang Kristen ibadahnya joget-joget, mereka sambil konser. Saya cuma menunjukkan orang Islam kalian melakukan hal yang sama begitu. Ya, Seperti betul, itu, Bang. Cuman gini, Bang Edis. Di keluarga Abang juga kan pasti ada muslim kan? Saya pun banyak. Di keluarga saya muslimnya banyak. Nah, jadi gini, Bang. Kita itu tetap saling menghargai, Bang, kan. Kalau dosa itu bukan kita yang menentukan, itu dari Tuhan. Jadi Oke, baik. Terima kasih. Abang sudah pernah naik ke channel Muslim mengatakan hal yang sama seperti ini? belum, cuman saya Belum komen pernah. itu untuk jalan. Oke, kalau begitu ke channel Muslim dulu, Bang ya. Selamat malam. Silakan ke channel Muslim dulu bilang ya. Nanti ke tempatnya si Uncup, ke tempatnya siapa begitu ya. Silakan, yuk. Ke tempat Muslim dulu ngomong begitu baru ke sini. Yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada Khaidir bin Mahdi. Yuk, silakan. Ya, selamat malam Khaidir bin Mahdi. Selamat malam. Ya, Bang Khaidir, apakah Anda seorang Muslim? Iya. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Waduh. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Ini kayak mayoritas ini sekarang sudah begini. Oke, Bang Khaidir, apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim, kenapa Anda berpakaian seperti ini nih? Kalau cuma kacamataan doang ya nggak apa-apa lah. Ini udah kacamata, masker ini ya, gimana ini? Aduh, dibawa dulu lah Bang. Ini susah ya. Ini kita ngomong gini. Suaramu pun ketahan sama maskernya gimana? Iya sudah malu jadi orang. Ayo silakan. Silakan ya, yang muslim-muslim, mari naik kemari ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, mengenai ini banyak orang, dia itu sering berbicara tanpa tahu asal muasal. Seperti teman kita yang tadi, yang mengaku-ngaku dalam tanda kutip ketua pemuda Katolik. Ya, mungkin hanya mengatakan supaya kita saling menjaga. Begini teman-teman, justru yang saya lakukan ini adalah apa? Yang saya lakukan ini adalah satu bentuk bagaimana supaya umat muslim itu ya jangan mereka itu menuduhkan jari telunjuknya kepada kekristenan sementara 4 jari lainnya menunjuk ke muka.
Ya. Seperti itu. Yuk, silakan. Saya kan sudah bilang, alangkah baiknya jika pihak-pihak terkait seperti misalnya penjaga Kamtipmas, kepolisian, terus anggota-anggota DPR dan lain-lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bentuk satu mufakat. Supaya apa? Supaya orang Islam jangan bahas-bahas agama Kristen. Gitu loh. Seandainya orang Islam tidak membahas agama Kristen, pasti tidak muncul orang seperti saya. Tidak akan pernah muncul. Masalahnya, di negara kita tercinta ini, orang Islam paling demen, paling seneng bahas agama orang lain. Bahkan itu bukan oknum, lembaga. Tahu, lembaga. Ada satu lembaga namanya Departemen Agama Republik Indonesia. Dibawa-bawa itu RI-nya itu. Di dalam tafsir Kemenak, Departemen Agama Republik Indonesia, Kemenak ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, itu membahas Bible, membahas Injilnya orang Kristen. Loh, mau saya tunjukkan lagi. Kita tunjukkan sekarang teman-teman. Kita pakai galeri kecil-kecilan ini ya. Nih misalnya nih, ini dianukan juga sama Donditan langsung yang ngomong nih. Dengar. Dia sampai setuju dengan Elia Miron. Nih lihat ya, nih. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 157. Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 157. Yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Tuh. Iya, ini sudah lembaga. Coba buka Quran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalam tafsirnya surat Al-Maidah ayat 157. Yang dikutip Bible. Yang dikutip Injil. Nih, di dalam Injil Lukas begini-begini sudah dirubah-rubah. Di dalam kitab Ulangan 18 sudah dirubah-rubah. Ini lembaga, coy, lembaga. Terus ada ngomong orang Kristen, jangan diadu. Jagalah persatuan, biarin aja. Ya, saya hargai pendapatmu. Mungkin kamu orang yang berpandangan biarin saja, nggak masalah. Ya, mungkin kamu orang yang berpandangan bahwa umat Katolik banyak yang mualaf, biarin aja. Nggak masalah bro, nggak masalah. Tapi tolong hargai juga bahwa ada orang yang ingin menanggapi, biarin juga. Jangan Anda bilang, itu namanya kamu mau menang sendiri, nggak boleh begitu. Saya menghargai bagi orang Kristen maupun orang Katolik yang punya pandangan, biar saja orang Islam bahas agama Kristen. Nggak apa-apa, ya. Mungkin Anda senangnya nonton TikTok, mungkin ngadu ayam, atau bagaimana, ya nggak apa-apa, ya kan? Itu jalan Anda. Jalan saya beda. Jalan saya mau menanggapi, begitu loh. Saya tanggapi. Ketika ada orang Kristen, orang Islam seperti Abdul Somad membahas-bahas Bible, saya tanggapi. Kecuali saya memfitnah. Nah kalau saya memfitnah, baru bilang, kamu gak boleh begitu bro. Ya kan? Orang Kristen gak diajarin memfitnah. Kalau saya memfitnah. Nah saya gak pernah memfitnah teman-teman.
Saya nggak pernah memfitnah. Bahkan saya sampai detik ini saya melakukan sebuah tantangan. Kalau ada orang Islam yang mampu menunjukkan bahwa saya memfitnah agama Islam, nggak usah lapor polisi, lompat saya dari Monas. Iya, lompat saya dari Monas. Semua yang saya katakan tentang Muhammad selama saya buka channel, tidak ada satupun yang tidak ada dasarnya. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Ketika saya bilang begitu kok, satuan bro. Loh, itu kan fakta yang saya bilang. Apakah fitnah kalau saya bilang Muhammad menikahi anak di bawah umur? Itu fakta. Tolong umat muslim rekam, sebarkan dan laporkan ke Mabes Polri kalau saya memfitnah. Umat muslim gak berani, karena apa? Karena yang saya bilang benar. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Umurnya 6 atau 7 tahun, namanya Aisyah. Udah gitu dipukul. Aisyah itu pernah kena pukul Muhammad. Tangan Muhammad itu pernah mendarat ke dadanya Aisyah. Makanya saya bilang Muhammad melakukan KDRT. Itu sudah diakui oleh Yusuf PI. Betul, Muhammad pernah memukul Aisyah. Karena apa? Selama ini di framing, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Di lagu Muhammad romantisan sama Aisyah. Di dalam Quran, berapa kali Aisyah itu dikatakan sebagai sosok yang melawan Muhammad? Mau saya tunjukin ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Aisyah dan Hafsah bermufakat melawan Muhammad. Nekat yang nyata. Ada suratnya di dalam Al-Quran. Nih, di dalam surat Al-Ahzab, nih, saya bukakan ya, bahwa Aisyah dan Hafsah itu dua-dua bermufakat melawan Muhammad. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan. Sebentar. Saya tunjukkan ayatnya kepada kalian. Biar kalian tahu. Umat muslim kan selama ini nggak tahu. Mana tahu mereka. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat. Nih, saya balik kamera saya. Ini berbeda dengan apa yang di lagu. Nih, contohnya nih. Ini surat At-Tahrim ayat yang keempat nih. Artinya, jika kamu berdua bertaubat. Siapa ini? Siapa kamu berdua ini? Aisyah dan Hafsah. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, Jibril, orang-orang mukmin. Selain itu malaikat-malaikat. Banyak banget nih pelindungnya Muhammad untuk menghadapi Aisyah dan Hafsah. Nih, ada apa ini? Ini umat muslim banyak nggak tahu ini. Karena baca Quran cuman baca Arabnya doang. Nih saya bacain tafsir-tafsirnya biar kalian tahu nih ya, biar kalian tahu. Kenapa bisa seperti ini? Nih, ya. Saya tampilkan tafsir-tafsirnya kepada kalian ya. Bagaimana? Nih. Kemudian Allah menunjukkan pembicaraannya kepada Aisyah dan Hafsah dan memerintahkan keduanya untuk bertaubat. Kenapa harus bertaubat? Kalau nggak ada apa-apa. Ya, bertaubat kepada Allah dari dosanya dan agar menahan diri dari menyelisihi perintah Rasulullah. Di mana mereka berdua condong hatinya dan berpaling dari apa yang diwajibkan. Ini biar kalian tahu. Cuman umat muslim tidak tahu kenapa hanya untuk menghadapi dua wanita ini harus ada pelindungnya banyak sekali. Perhatikan. Perhatikan, jika kamu membantu menyusahkan Nabi, maka Allah pelindungnya. Apakah cukup hanya Allah pelindungnya? Dan Jibril, dan orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat, dan. Banyak ini pelindungnya banyak. Umat muslim tahu nggak kenapa harus banyak yang melindungi Nabi?
Biar saya kasih tahu rahasianya, tahu nggak? Mana tahu kalian. Lihat bapaknya kedua orang itu. Siapa bapak kedua orang itu? Umar dan Abu Bakar, orang penting. Yang di dalam hadis disebutkan bagaimana Umar bin Khattab menghalang-halangi Muhammad untuk menulis wasiat. Maka kalian nggak nyampe balik situ. Muhammad itu ketika mau meninggal, dia ingin menuliskan wasiat. Dia meminta pena dan kertas. Ya, tapi Umar bin Khattab menghalang-halangi Muhammad dari menulis itu. Akhirnya terjadi keributan yang hebat di tengah-tengah peristiwa itu. Muhammad lagi sakit. Belum sampai ilmu kalian ke situ. Belum sampai. Yo. Coba fitnah mana lagi yang saya katakan? Lanjut lagi. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh manusia minum air kencing hewan, kencing onta. Di mana? Saya fitnahnya di mana? Kecuali saya mengatakan yang fitnah. Saya bilang lah Muhammad misalnya, misal ini saya bilang tukang mungutin botol aqua. Nah itu baru saya fitnah. Kalau saya bilang seperti itu, baru Anda memfitnah. Tidak boleh Anda seperti itu. Anda telah menjelek-jelekkan kekristenan. Membuat Kristen menjadi jelek namanya. Jelas itu. Kalau saya mengatakan yang fitnah. Karena ada di dalam Bible. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta. Nggak boleh di dalam kekristenan. Nggak boleh. Tapi dalam agama Islam, bohong itu dibolehkan dalam 3 hal. Makanya cuma Muhammad Nabi yang membolehin orang berbohong dalam 3 perkara. Makanya saya bilang Muhammad itu Nabi yang agak, kalau saya bilang agak lain nanti tersinggung. Kenapa? Loh, Bang, kenapa Anda kok bilang Muhammad itu Nabi yang berbeda dalam tanda kutip agak lain begitu? Karena ustadz-ustadznya orang Islam mengatakan, membilang bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad gitu loh. Ustadz-ustadz Dondi, Juma, Adi Hidayat, Abdul Somad, ustadz-ustadz Zakir Naik, itu kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar. Mereka setiap hari gembar-gembor di media sosial mengatakan apa? Bahwa Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Ketika Muhammad ditempel-tempelkan dengan Yesus kami, maka di situ saya menjawab, nggak mungkin bro. Kenapa nggak mungkin? Karena Muhammad agak lain. Kenapa Bang kok bilang agak lain? Ya itu yang saya bilang tadi, nikahin anak kecil di bawah umur. Kena sihir. Apalagi? Terus menyuruh orang minum kencing hewan. Apalagi? Nyuruh orang dewasa nyusuin laki-laki yang nyuruh wanita dewasa nyusuin pria dewasa yang bukan suaminya. Yang saya bilang itu semua fakta. Kalau kamu nggak suka datang ke Mabes Polri, botol. Ke Mabes Polri berangkat sekarang laporin ke Mabes Polri bahwa saya bilang Muhammad melakukan hal-hal itu. Gimana orang yang saya bilang benar kok? Karena apa? Karena umat muslim, ustadz-ustadznya menempelkan sosok yang demikian itu kepada Yesus kami. Maka kami menjawabnya. Gitu loh. Itu jalan ceritanya. Nah, biar nggak seperti ini terus, biar umat muslim nggak panas walaupun dikatakan fakta dan kenyataan. Walaupun umat muslim, walaupun yang saya katakan itu fakta, biar umat muslim nggak panas, tolong pihak-pihak terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, bapak-bapak anggota DPR, pihak-pihak terkait Kementerian Agama, supaya apa? Meminta kaum muslimin dan muslimat, ustadz-ustadznya,
Untuk berhenti kalian membahas agama Kristen. Untuk berhenti numpang-numpang di dalam agama Kristen. Berhenti mengutip-ngutip Bible. Ketika kalian berhenti, pasti nggak ada orang Islam yang akan, nggak ada orang Kristen yang seperti ini, seperti saya ini. Gitu loh. Ya. Ketika saya katakan fakta, masa kalian panas? Coba bayangin, tuh ada siapa namanya? Nabi-nabian, siapa Lia Eden. Coba. Ketika jamaah Lia Eden, ya, mengait-ngaitkan Lia Eden kepada Muhammad, contoh. Muhammad menubuatkan akan datang nabi bernama Lia Eden, katanya. Terus dilihat kelakuannya Lia Eden misalnya. Wajar dong umat muslim akan memprotes, enggak, Muhammad kami tidak menubuatkan seorang akan datang nabi namanya Lia Eden. Wajar. Karena apa? Karena Lia Eden begini dan begitu. Misalnya karena Lia Eden kepalanya botak, misalnya begitu. Misalnya. Kan wajar umat muslim akan bereaksi. Nah begitu juga ketika ada umat muslim yang nempel-nempelin Muhammadnya ke Yesus, orang Kristen bereaksi. Gitu loh. Yang saya katakan semuanya fakta. Coba apa yang saya katakan yang bukan fakta? Coba ayo silakan. Di mana saya pernah mengatakan sesuatu kepada umat muslim itu bukan merupakan fakta? Nekat yang nyata. Tidak ada nabi yang menyuruh perempuan dewasa menyusui laki-laki dewasa yang bukan suaminya kecuali Muhammad. Cuman Muhammad yang kayak gitu. Muhammad menyuruh wanita dewasa nyusuin pria yang dewasa juga, tapi bukan suaminya. Bayangin itu. Nekat yang nyata. Nah, silakan Gus Yadi. Silakan nyalakan kamera. Saya sudah kirimkan undangan, Gus Yadi, silakan nyalakan kamera. Umat muslim jangan komen-komen ke Mabes Polri, udah dibilang kok. Ini terus. Ini terus. Minum dulu. Gus Yadi, Anda percaya nggak bahwa Muhammad menyuruh wanita yang dewasa menyusui laki-laki yang dewasa juga, tapi bukan suaminya? Tidak percaya. Nggak percaya. Tidak percaya dia, saudara-saudara. Baik, kita tampilkan ya. Kita Mana tampilkan. Bisa mau percaya sama tukang fitnah. Oke. Kita tampilkan. Dia bilang katanya saya tukang fitnah, saudara-saudara. Emang iya. Oke. Kalau kamu memfitnah saya, mengatakan saya tukang fitnah, saya akan tampilkan ya. Orang Kristen Bentar ya. sekarang banyak yang menyembah di sekarang. Sebentar, saya akan tampilkan ya. Saya akan tampilkan bagaimana hadisnya dan kita akan tampilkan di layar. Saya balikkan kameranya. Sabar ya. Nih ya. Ini hadisnya nih. Perhatikan, kita tampilkan. Saya yang baca atau Anda yang baca? Baca sudah. Baik. Dari Aisyah, bahwasanya Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah, ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada suatu kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah pulang, kemudian ia berkata,
Sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Jadi gini, ada perempuan namanya adalah, nih, nama perempuan itu adalah Sahlah. Anak perempuan Suhail. Ya, Sahlah ini istrinya dari Abu Huzaifah. Sahlah ini melihat wajah suaminya yang bernama Abu Huzaifah, cemburu karena ada Suhail di rumahnya, pria yang sudah dewasa. Sama Muhammad disuruh disusuin. Nih hadis yang kedua. Nih, dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu. Jadi ada orang pemuda yang sudah balik keluar masuk rumah Aisyah. Terus Aisyah membela diri dengan mengatakan, ya, dia mengatakan begini, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu? Dari Aisyah dia berkata, jangan sembunyikan. Sesungguhnya istri Abu Huzaifah yang bernama Sahlah, ya, pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu terhadap dia. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Kau lari kemana? Ika usah Gus Yadi. Nah. Gus Yadi jangan keluar dari aplikasi. Dia lagi googling juga, ini beneran gak ini? Dia bilang kafir ini katanya. Dia akan terkaget-kaget mendengar bahwa itu, melihat bahwa yang saya katakan itu benar. Cuman Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh perempuan dewasa nyusuin laki-laki dewasa, tapi bukan suaminya. Halo? Kenapa Anda terdiam? Oh, mungkin dia tidak percaya. Akan saya putarkan saja suara ya. Ini bagaimana ustadz, seorang ustadz ya. Nama ustadznya itu adalah Ustadz Firanda. Nih ya, ceramahnya Ustadz Firanda tentang hadis ya, hadis Salim ya. Nih, ini Ustadz Firanda, ini ceramahnya Ustadz Firanda. Kalian dengarkan ya. Kalian dengarkan ini. Supaya tidak mengatakan bersikeras terus, ngeyel terus bahwa saya fitnah. Nih, kita tampilkan setiap hari nih, kita bilang biar muslim pada tahu nih. Dengarkan. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak, misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia, sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya, maka dalam kondisi begini, sang anak boleh menyusuin meskipun dia sudah dewasa. Nah, ayo Gus Yadi. Wah, Gus Yadi sudah googling. Udah, kau dibawa dulu. Wah, udah Jadi jangan bilang saya fitnah, teman. Nah, menjadi pertanyaan, apakah istri dari Abu Huzaifah pada waktu itu susunya atau payudaranya ada asinya? Ini menjadi pertanyaan. Karena perempuan itu kalau nggak lagi ini nggak mungkin ada keluar air asinya. Lalu gimana ceritanya disusuin kalau asinya kagak ada? Ayo silakan. Tunjukkan kepada saya dalil yang menunjukkan bahwa istri Abu Huzaifah pada waktu itu payudaranya punya ASI. Karena banyak yang ngeles dibilang, oh itu dimasukkan dalam gelas katanya.
Mana ada di situ dimasukkan dalam gelas. Nekat yang nyata. Ayo silakan yuk. Kepada muslim-muslim yang lain. Liana ini, Liana datang lagi. Ya, silakan Liana. Selamat malam Liana. Selamat malam. Ya, silakan Liana nyalakan kamera. Yuk, Liana, kamera dinyalakan. Ya, sudah menyimak dari tadi atau barusan saja datang Liana? Lumayan menyimak, agak lama. Agak lama. Berarti sudah menyimak sejak tema awal ini ya? Ya, Ya. Jadi Liana, apakah yang saya katakan ini fitnah bahwa ada sekelompok umat muslim kemudian melakukan konser, tapi ini kamera sedang mengarah kepada seorang wanita muslimah yang menangis-nangis sambil tangannya begini. Apakah ini saya fitnah? Gambar ini? Tidak. Asli ya? Fitnah itu, asli. Asli. Ya, ini kejadiannya teman-teman kalau tidak salah itu di Pekanbaru. Ya, teman-teman ya. Di mana umat muslim dia konser ya, mereka menangis-nangis terseduh-seduh, bahkan jingkrak-jingkrak, joget-joget, mereka berseru-seru memanggil-manggil Muhammad, betul? Betul. Lina, sekarang kita jujur-jujuran. Kalau Boleh. ada orang Islam bilang, sering ejek nih, Kristen itu ibadahnya seminggu sekali, udah gitu kayak konser, joget-joget. Pernah dengar istilah itu nggak? Belum pernah dengar, Belum pernah pernah dengar. Ya, jadi itu di media sosial, itu adalah Ya, ejekan yang sangat lumrah. Ya, di mana orang-orang Islam tuh ngejek. Ya, orang Kristen itu ibadahnya seminggu sekali. Udah gitu joget-joget. Kayak konser katanya. Nah, ketika orang Kristen mukul-mukul drum, piano, ya, kemudian gitar-gitaran, konser, panggil-panggil nama Yesus, ya Yesus, sambil nangis-nangis. Apa orang Islam bilang? Orang Kristen lagi nyembah Yesus, lagi ibadah nyembah Yesus, betul? Sekarang umat muslim nih, mereka pakai piano, pakai gitar-gitaran, pakai drum. Mereka berseru-seru memanggil Muhammad sambil joget-joget, sambil nangis-nangis. Kira-kira kalau kami orang Kristen bilang, orang Islam lagi ibadah nyembah Muhammad. Sama nggak kira-kira? Kalau lihat konteksnya mungkin sama. Iya. Sama. Berarti kamu sudah mengakui bahwa umat muslim pun joget-joget, memanggil-manggil Muhammad, beribadah menyembah Muhammad. Ya kan itu di konsernya Haddad Alwi, tahu sendiri dan bahkan pernah lihat konsernya juga. Iya, berarti Anda setuju bahwa umat muslim pun melakukan penyembahan kepada Muhammad. Kalau saat nonton konser mungkin bukan lagi nyembah, mungkin. Itu cuma lagi mengingatkan begitu. Inilah saya bilang nih standar ganda. Enggak standar ganda. Di mana bedanya Karena coba? Begini loh Lina, nih. Bukan lagi ritual gitu loh. Nih ya, Kalau Lina, kita kan ya, nih. ritual Saya di kasih tempat yang contoh ya, suci, nih. begitu. Oke. Kira-kira harus saya kasih contoh nggak? Waktu orang Kristen ini, waktu orang Kristen menyembah melakukan konser juga. Nih ya. Sebentar ya, sabar. Sabar, sebentar. Sabar, sebentar ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih. Lihat ya. Nih Lina ya, saya besarin suaranya. Nih. Sebentar, suaranya kedengeran? Kedengeran. Lihat, mereka konser kan? Betul konser? Di dalam konser Konser. tersebut mereka jingkrak-jingkrak, betul? Iya betul. Bahkan ada yang nangis-nangis, betul?
Mungkin ada dipanggil yang sampai siapa? nangis. Muhammad. Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, orang Kristen juga konser, betul? Coba lihat yang orang Kristen lagi Oke, konser baik. itu. Kita lihat ada orang Kristen yang konser juga, yang jingkrak-jingkrak juga. Baik, kita kasih satu lagu ya. Kita kasih satu lagu. Kita kasih lagu ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Kita kasih satu lagu bagaimana orang Kristen juga konser ya. Kita kasih satu contoh bagaimana orang Kristen ketika konser. Misalnya kita kasih lagu apa ya? Nih, tapi nanti kena copyright nggak ya? Teman-teman yang lagi nonton di YouTube, hati-hati kalian kena copyright nih ya. Nih. Nih, kita lihat. Kita kasih contoh ya. Ya. Misalnya nih. Bagaimana ini juga ini lagunya sangat terkenal. All my life you have been faithful, ya kan? Ini lagunya Goodness of God ya. Kebaikan daripada Tuhan. Nih, ini sudah ditonton 180 juta manusia ini. Sama, kalau Anda lihat lagunya itu Haddad Alwi juga nih, Rindu Muhammadku judulnya ya. Nih. Rindu, sebentar. Rindu Muhammadku. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan juga ya. Ini lagunya dari Haddad Alwi juga. Ini juga sudah ditonton banyak orang nih. Kalau ini masih sedikit nih, 106 juta nih. Ya, nih. Nih ya. Dong. Tuh ya. Ini juga lagunya sama. Nah, ketika orang Kristen ya seperti Anda bilang konser, nyanyi-nyanyi, ya memanggil-manggil nama Yesus. Kalian bilang lagi nyembah Yesus, betul? Bukan saya yang bilang loh. Ya umat muslim lah intinya, betul? Betul nggak? Oke. Nah, terus kenapa ketika umat muslim melakukan hal yang sama, kalian tidak ngaku lagi nuhanin Muhammad, lagi nyembah Muhammad? Oke, siap saya jawab ya, Bang Silakan. Edis ya. Silakan. Saya di sini nggak lagi berdebat. Cuma yang mau saya counter di permasalahan ini tadi yang Bang Edis debat sama Bang Azab gitu, yang mengatakan kalau konser itu haram, gitu. Saya juga ini minta maaf sama teman-teman saya yang nonton di sini yang Muslim, tolong hentikan ya mengejek-ngejek agama lain. Tolong please hentikan ya. Baik itu ibadahnya atau segala macamnya, jangan sampai mengejek nanti jadinya begini nih, jadi seperti ini dibahas kan nggak enak ya kita semua ya. Nah tolong stop itu. Terus yang tadi Bang Azab itu tentang apa, kan tidak setuju ya tentang konser musik Haddad Alwi itu, karena dikatakan konser tersebut haram begitu kan. Nah alat musik semua haram. Nah saya di sini mau mengatakan menurut saya konser musik itu tergantung konteksnya seperti apa begitu. Haramnya itu kalau ada di situ ada yang berbuat maksiat atau nonton konsernya uangnya dari hasil mencuri mungkin ya, itu mungkin haram. Di situ kan Haddad Alwi, bukannya saya lagi, kalau memang itu haram ya gimana nih, Haddad Alwi kan sedang syiar ya kan. Bahkan Haddad Alwi itu sekarang udah konser ke berbagai kota bersama dengan band-band yang lagi booming sekarang begitu. Kalau itu dikatakan haram,
mungkin nggak ada yang nonton ya. Padahal di situ maksudnya adalah untuk syiar gitu loh. Untuk syiar pada teman-teman untuk mengingatkan kalau kita itu punya nabi gitu. Kalau kita itu apa ya, di tempat apapun kita tetap harus mengingat Allah, mengingat nabi seperti itu. Oke, Jadi terlepas daripada itu, tapi bukankah kita itu melakukan hal yang sama? Ketika kami orang Kristen, kami bikin konser. Banyak itu konser-konser Kristen. Ya kan? Banyak. Keren-keren itu konsernya. Ya kan? Di dalam konser Iya, keren. tersebut, kami berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus. Betul kan? ya, Nah, betul. umat muslim melakukan hal yang sama kan? Dalam konsernya mereka memanggil-manggil nama Muhammad kan? Nah, ini makanya saya bilang, ketika orang Kristen konser, joget-joget, nangis-nangis, memanggil nama Yesus, orang Islam bilang apa? Orang Karesteng lagi ibadah nyembah Tuhannya. Makanya saya bilang stop. Sekarang kenapa ketika umat muslim melakukan hal yang sama, kalian protes ketika saya bilang, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Lagi nyembah Muhammad, nah tapi di kuburan, Tuhannya lagi di kuburan. Ketika saya bilang begitu, kenapa kalian marah gitu loh? Artinya begini loh Liana, ketika ada orang Kristen datang hajatan, orang Kristen datang hajatan nih, ya kan? Ambil makanannya gede, satu piringnya penuh. Orang Islam gosipin, tuh orang Kristen makannya banyak. Tapi giliran orang Islam sama melakukan hal yang sama, ngambil makanan sampai penuh segini piringnya. Orang ke Islam nggak ngaku. Ini kami makannya dikit. Ini makanya saya bilang standar ganda, nggak boleh begitu. Betul, setuju. Jangan kayak gitu, teman-teman Islam, nggak boleh begitu. Jadi jangan kalian gini nih, sering ejek Kristen ibadah kayak konser, ternyata Islam ikut-ikutan. Nah. Begitu. Oke, Bang Edis, tapi kan kalau dibilang di situ sedang menyembah di lapangan konser, mungkin memang banyak umat Islam yang nggak mau terima kalau dikatakan itu menyembah. Begitu. Terus ketika orang Kristen begini-begini, nangis-nangis, panggil-panggil Yesus, dengan mudahnya orang Islam Ya kan mengatakan memang menyembah. Kan? Tuhannya Yesus. Gimana? Memang Tuhannya Yesus, berarti sedang menyembah. Ya memang Memang betul. Tuhannya. Dan orang Betul, Islam kan? mengakui Muhammad itu Robnya. Gimana? Loh. Muhammad itu Robnya umat nggak? Udah, saya nggak mau ditanya itu lagi. Nah. Muhammad itu Robnya umat muslim. Yang ngomong siapa? Yang ngomong pakar-pakar agama Islam. Tasik Ngaji, Yusuf PI, Rifa, Gus Wafi, Daman. Mereka mengatakan Muhammad itu Robnya umat muslim. Iya. Iya. Jadi intinya ya, saya ini 13 tahun loh memperdalam agama Islam. 13 tahun, bukan waktu yang sebentar itu. Kalau umat muslim 40 tahun masih belajar huruf huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, itu. Jangan begitu juga, Bang Edis, nggak begitu juga. Loh, iya memang begitu. Umat muslim seumur hidupnya habis waktunya membaca huruf Arab. Belum sempat dia baca artinya, sudah meninggal duluan. Coba dia sempat baca artinya, pasti besok pagi dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Loh, ketika umat muslim membaca Al-Quran, akui nggak Lina? Bahwa mereka membaca Al-Quran bukan mau cari artinya, mereka mencari pahala, betul? Betul. Iya, nggak dibaca artinya. Betul, Ketika sebagian saya besar membaca begitu, Al-Quran, mungkin saya baca artinya, saya cari artinya apa maksudnya. Ternyata ketika saya baca artinya, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Wah. Apa kata Aisyah? Sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Itu kata Aisyah. Iya kan? Oke, ya. Gitu.
Tapi intinya beginilah Lina ya. Intinya saya berpesan kepada kamu untuk memperdalam agama Islam. Apa itu agama Islam? Ya. Bahkan kemarin-kemarin kamu sudah sempat mengakui loh bahwa ada hal-hal buruk dari Muhammad yang tidak perlu kamu ikuti. Betul nggak? Betul. Iya. Lalu kenapa kamu menjadikan Muhammad sebagai suri toladan? Kalau kamu di detik yang sama meyakini ada hal-hal buruk di dalam diri dia. Bukankah yang Saya yakin Muhammad sepantasnya... itu ahlakul karimah, tidak ada hal buruk gitu. Kemarin Saya katanya yakin ada... loh. Oke, apakah Muhammad menikahi Ada anak hal di bawah buruk umur? di hadis yang seperti itu. Memang kita jangan ikutin gitu. Kan memang konteksnya beda Oke, begitu. apakah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Betul, iya, Umur 6 tahun, betul? betul. Apakah itu pantas diikuti oleh umat muslim? Tidak. Tidak Untuk pantas saat kan? sekarang tidak. Tidak pantas. Iya, betul. Tapi tahu nggak? Begitu banyaknya ustadz-ustadz oknum ya saya bilang ya. Tapi dibilang oknum banyak. Begitu banyaknya Kan kenyataannya guru-guru sekarang ngaji nggak ada atau dong yang menikahi ustadz-ustadz. 6 tahun. Oke, begitu banyaknya guru-guru ngaji atau ustadz-ustadz di pondok pesantren yang mereka itu melakukan yang tanda kutip terhadap anak di bawah umur di pondok pesantren. Iya, itu miris sekali memang. Iya, kasus begitu di kepolisian numplek segunung. Iya, iya, iya. Iya, betul, betul, betul. Makanya Itu sekarang biadab ini ada sebuah gerakan dari ibu-ibu supaya apa? Supaya tidak memasukkan anaknya ke pondok pesantren lagi. Karena apa? Trauma. Udah berapa kejadian guru Banyak ngaji banget. dalam tanda kutip menganuin santriwatinya. Ada yang sampai hamil berapa orang itu? Iya, udah banyak kasusnya itu udah Tapi nggak kan itu kehitung. oknum, Bang Edis. Itu Oknum bukan tapi banyak representasi gimana? dari semua umat Islam. Masa oknum tapi terus-terusan tiap hari kerjanya polisi nangkepin ustadz di pondok Ya, pesantren. tapi itu bukan representasi dari Islam. Itu hanya oknum. Oke, sekarang saya tanya, menurutmu Al-Quran di dalam diri Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, betul? Betul. Artinya apapun yang dilakukan Muhammad artinya sebagai contoh bagi umat muslim, betul? Betul. Lalu ketika umat muslim ingin menikahi anak di bawah umur juga, ingin mencontoh Muhammad, kenapa ditangkap polisi? Konteksnya nggak seperti itu. Nggak bisa kan, kita ada undang-undang juga yang mengatur. Sekarang pernikahan harus 21 tahun minimal, seperti itu. Ya, di dalam undang-undang perlindungan anak, siapapun Iya. yang dengan bujuk rayu, dengan paksaan, ya, maupun dalam ikatan perkawinan, bersetubuh dengan anak di bawah umur diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Tahu? Betul. Ya. Iya. Nah, sekarang gimana? Ayo. Coba. Ketika umat muslim ingin meneladani Rasulullah, ketika umat muslim ingin mengikuti sunnah Rasul, kenapa bertabrakan dengan undang-undang? Bukankah undang-undang itu melawan hukumnya Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diputuskan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Betul? Menikahi umur 6 tahun atau 7 tahun itu kan hanya perkecualian, mungkin hanya untuk Siti Aisyah gitu. Ini mana namanya ngeles. Giliran ada ini. Oh, itu khusus ya. Kecualian. Udah mulai jurus lama. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu Bang Edis. Kalau memang diterapkan pada saat ini ya tidak mungkin ya. Kalau memang ada terjadi seperti itu, dulu ada Syekh Fuji begitu kan, menikahi di bawah umur. Tahu sendiri kasusnya kan seperti apa, bahkan Ya. masuk penjara juga kan. Betul. Syekh Fuji Gitu. pernah menikahi seorang perempuan namanya Ulfa. Itu bukan 7 tahun itu loh. Iya, lumayan bahkan itu besar 12 tahun kalau tidak salah waktu itu ya. umurnya. 13 tahun. Iya, tetapi dia tetap ditahan di penjara dan dia berteriak, dia berteriak apa itu? Kalau tidak salah teriakannya, Rasulullah saja menikahi anak ini. Enggak ini meneladani Rasul, kok saya di penjara. Tuh. Makanya sekarang coba, hukum manakah yang ingin kalian ikuti? Hukum jahiliyah, buatan tapir, warisan Belanda, atau hukumnya Allah? Mana yang lebih kalian pilih?
Saya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia Nah, saja. berarti kamu lebih suka dengan hukum tapir. Nggak, bukan begitu juga. Aduh. Loh, Tolong. lihat, saya tunjukin ya Liana, mana yang harus diinikan, diutamakan. Menurut Al-Qur'an dikatakan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di tengah-tengah kalian. Tetapi jika kalian mendapati pertentangan, maka dikembalikan kepada siapa? Pemerintah. Enggak, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tolak ukurnya atau pemutusnya itu Allah dan Rasulnya, bukan pemerintah. Gitu loh. Ketika hukum dari ulil amri bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang harus dimenangkan itu hukum Allah dan Rasulnya. Gitu. Misalkan yang mencuri harus dipotong tangannya, kan Betul. tidak berlaku Menurut juga di Al-Quran, Indonesia. seorang pencuri itu dipotong tangannya. Menurut Al-Quran. Tetapi yang ada di dalam ulil amri itu kan pemimpin di dalam negara. Ya kan? Dalam hal ini ke presiden dan DPR. Mereka DPR dan presiden membuat undang-undang kalau mencuri ditahan, bukan dipotong tangannya. Betul? Betul. Nah, sekarang apakah umat muslim sedang melakukan hukum Allah? Tidak. Enggak ada. Makanya banyak golongan orang-orang yang ingin mari korupsi, khilafah solusinya. Apalagi negara miskin, khilafah solusinya. Itu. Yang kemarin itu dibubarin itu organisasinya. Lah, sebenarnya bukan apa. Mereka itu sebenarnya ingin memperjuangkan itu. Tapi karena mereka kalah suara. Kalau menurut saya memperdalam agama Islam. Mereka itu yang benar mereka sebenarnya. Gitu loh. Iya. Karena mereka ingin memperjuangkan itu supaya hukum Allah itu ditegakkan. Nah, kalau menurut hukum Allah, tapi nih saya jangan dibilang saya bela-bela, dengar. Tapi siap-siap negara kita macam Afghanistan. Siap-siap menjadi negara terpuruk, termiskin dan terbelakang. Iya. Betul, Negara Pak. termiskin kawasan Asia ya sekarang itu Afghanistan, Pakistan, negara paling nggak amburadul. Tuh. Belum pernah ada sejarah di muka bumi ini di mana syariat Islam ditegakkan, di situ ada kemajuan. Di mana syariat Islam ditegakkan, di situ ada keamburadulan. Iya. Itu sudah ada dari zaman Muhammad. Waktu Muhammad meninggal, siapa yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan. Apakah ada kemajuan di sana? Bubar. Kemajuan dari mana? Yang ada perang sesama umat muslim. Perang Siffin. Perang antara Muawiyah dengan Ali. Ribuan umat muslim tewas. Perang Karbala. Kemudian perang Jamal, perang antara keluarganya pihak Aisyah, ya. Kemudian Zubair bin Zubair, kemudian Talha melawan pihak Ali. Ribuan kaum muslimin tewas dalam perang Jamal. Ini biar teman-teman muslim ini ya, ini disangkain saya ngecap, disangkain saya ngomong ngarang bebas nih ya. Saya tampilkan saja ini ya. Perang Jamal. Nih. Biar teman-teman muslim tahu nih sejarah kalian. Nih. Kita terjemahan ya, buka terjemahan. Pertempuran Jamal. Nih saya balik kamera saya biar kaum muslimin tahu nih sejarah agama Islam. Nih. Ini kalau syariat Islam ditegakkan ini, yang ada bubar. Nih. Perhatikan. Pertempuran Jamal nih. Perang Jamal adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan kekhalifahan Rashidin keempat, Ali bin Abu Thalib melawan pasukan oposisi
yang dipimpin oleh Aisyah, Tolhah, ya, bin Ubaidillah dan Zubair. Nih pada Desember tahun 656 Masehi. Adalah sepupu dan menantu dari Nabi. Sepupu sama menantu adu pedang. Nih. Nih lihat nih. Berapa kaum muslimin yang meninggal di sini? Perhatikan. Nih, pasukan dari Ali Banu Hashim nih melawan pasukan Aisyah, Tolha dan Zubair. Nih. Orang-orang dari suku Kufa dan orang-orang dari suku Quraisy nih. Tokoh-tokoh pemimpin nih, tokoh-tokohnya korban nih. 10.000 korban 400 atau sampai 500 nih 2.500 nih lokasi nih di Basrah. Ini sejarah umat Islam. Tahu nggak? Menurut Muhammad, Liana, biar kamu tahu ya, menurut Muhammad, tahu nggak umat terbaik yang pernah dilahirkan oleh Adam? Generasi terbaik. Apa itu? Generasi para sahabat. Menurut Muhammad, generasi Islam yang paling baik di muka bumi ini tuh generasinya para sahabat. Tapi mereka saling bacok-bacokan. Itu generasi terbaik. Makanya saya bilang, ketika saya pelajari agama Islam, makin saya pelajari, pintu gerbang untuk meninggalkannya itu makin dekat. Iya. Bayangkan Muhammad bilang generasi terbaik umat adalah generasiku, generasi para sahabat. Tapi di generasi itulah umat muslim adu bacok. Tuh, itukah generasi terbaik? Tapi kan sekarang tidak ya. Lu justru sekarang malah lebih baik umat muslim, nggak bacok-bacokan. Di Indonesia. Itu pun sebagian besar kan. Sedikitnya ada juga mereka yang begitu. Nih saya tunjukkan nih ya. Generasi terbaik umat muslim nih. Nih. Nih generasi terbaik dalam Islam. Nih saya tunjukkan. Ya. Hadisnya saya tunjukkan. Biar kita ini ya. Generasi terbaik umat muslim. Biar saya tunjukkan hadisnya. Nih. Siapakah generasi terbaik di tengah-tengah umat muslim? Nih. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Sabar Liana. Nih ya. Riwayat dari Imran ibn Husain bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik umat ini adalah generasi yang aku diutus pada mereka. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Nih. Ini Muhammad yang bilang. Generasi para sahabat. Makanya keutamaan para sahabat. Banyak hadis-hadis begitu. Sahabat itu keutamaannya. Mereka itu generasi terbaik. Umat terbaik. Tapi di detik yang sama. Mereka saling bertikai satu sama lain. Mereka berperang, bertempur dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Nih, saya tunjukin lagi satu ayat. Ini ayat ini banyak membuat umat muslim murtad loh. Lihat nih ya. Ini, perhatikan. Ini ayat yang banyak membuat umat muslim tidak percaya lagi Al-Quran. Pernah hadis ini saya angkat ya dalam forum internasional. Ya, perhatikan nih. Ini dalam surat Al-Fat 29. Apa dikatakan? Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama, perhatikan kata bersama ini ya. Ini adalah generasi para sahabat. Orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Perhatikan. Al-Quran bilang bahwa orang-orang yang bersama Muhammad keras terhadap orang kafir tapi berkasih sayang sesama mereka. Nah kata berkasih sayang ini menjadi tidak bisa dipercaya.
Karena apa? Karena faktanya mereka saling baku pedang, baku tikam, baku bacok dalam perang sesama para sahabat. Bagaimana mungkin ayat ini bisa dipercaya? Mereka mengatakan, Al-Quran mengatakan mereka saling berkasih sayang. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya mereka baku adu pedang. Coba dibalik dengan pengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa? Apa pesan Tuhan Yesus? Supaya kamu saling mengasihi sesama kamu. Adakah para pengikut kelompok dari murid Tuhan Yesus mereka saling baku pedang? Nggak ada satupun yang demikian. Tidak pernah sesama pengikut Yesus, sesama murid-murid Yesus, Petrus misalnya berkonflik dengan Yohanes, pasukan Petrus ngangkat pedang, pasukan Yohanes angkat pedang, bacok-bacokan, nggak ada. Beda. Makanya Liana, jangan tunda-tunda lagi untuk ganti rob, ganti Tuhan. Ganti robmu, ganti junjungan. Maaf, saya masih Islam, saya tetap orang Islam, begitu Bang Edis. Terima kasih Bang Edis. Iya, tidak masalah lah. Artinya memang tidak semudah. Saya makasih banget. Di sini saya banyak belajar dengan Bang Edis, begitu. Iya, tapi nggak apa-apa lah Liana. Artinya begini, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh proses yang panjang, ya kan? Karena selama ini kan kamu dari kecil sudah dibilangin bahwa Muhammad itu suri tauladan yang baik. Sahabat itu adalah generasi terbaik. Mereka itu saling berkasih sayang. Ternyata setelah saya bukakan fakta-fakta, ternyata yang dikatakan tidak benar. Ya, tapi itu mungkin butuh proses, ya. Tidak semudah itulah gitu. Ya, mungkin ada pesan-pesan, Lina. Pesan-pesan sebelum kita Intinya akhiri. seperti ini Bang Edis, saya terima kasih. Di sini saya belajar bareng sama Bang Edis. Di sini saya nggak mau membantah karena mungkin perlu data yang cukup dan ilmu yang cukup untuk membantah itu, dan saya tidak punya kapasitas untuk itu. Saya mengakui daripada nanti saya menjawab di bawah typingnya Liana Botol, saya mending belajar dulu gitu dari Bang Edis, dari referensi-referensi yang lain begitu. Nah, untuk tadi saya mau tegaskan kembali apa yang dikatakan Bang Edis waktu ceramah sendiri tadi kan ya. Intinya tadi Bang Edis mengatakan stoplah membahas agama orang lain begitu. Jadi di sini saya yakin banyak penonton Islam, stoplah membahas agama lain, kita saling bersama lagi, bersatu lagi tanpa ada perpecahan. Begitu Bang Edis. Saya pesannya seperti saja, kita saling garansi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Liana, selamat malam. Pesan yang baik, pesan yang bagus ya. Supaya apa? Supaya umat muslim itu berhentilah bahas-bahas agama Kristen. Nanti dijawab kalian marah, nangis, lapor polisi. Ya. Yo, kepada pihak-pihak terkait nih ya. Ini kita sudah dapatkan 9,3 juta like ini. Artinya tanda tangan sudah banyak nih. Petisi kita ini nih 9,53 juta tuh yang sudah tanda tangan tuh. Silakan ya pihak-pihak terkait nih. Supaya apa? Supaya kita itu apa? Bahas agama masing-masing saja. Tapi saya belum melihat ada lampu hijau, teman-teman. Enggak ada. Nggak ada. Karena ini sudah saya ini kan 2 tahun yang silam kita udah pernah kumpul pada waktu itu di Zoom, ya ada Zuma, ada ini dan lain sebagainya. Supaya gimana? Ayo kita ambil satu kesepakatan supaya kita berhenti. Anda jangan bahas agama kami jangan bahas agama Anda. Ternyata dari pihak Muslim nggak mau. Nggak mau dari pihak Muslim. Zuma dan kawan-kawan mereka tidak mau. Lanjut kata mereka. Akhirnya begini. Nah, itulah teman-teman ya, makanya teman-teman saya pun selama dari pihak Muslim tidak berhenti membahas agama Kristen, selama itu pula saya juga akan bersiaran seperti ini. Itu ya, ingat teman-teman Muslim ya, seperti itu pesannya.
Tapi bedanya saya dengan kalian, kalau kalian buka channel begitu, kalian kerjanya menghujat, ya kan? Kalau saya kerjanya memaparkan fakta dan kenyataan seperti itu. Oke ya? Oke teman-teman, karena ini sudah berapa jam teman-teman? Sudah 2 jam setengah, mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman, rehat dulu? Sudah jam 10:30. Rehat dulu ya. Orang ngomong lanjut. Ya teman-teman, seperti biasa ya di akhir acara teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport ya untuk pendirian rumah apologet ini, teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Ada link kolekte untuk mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di profil saya. Dan juga kepada teman-teman yang sedang nonton di YouTube, ya teman-teman bisa cek di YouTube saya itu ada tulisan yang berjalan. Nama YouTube saya itu Edis TV ya, tanpa embel-embel, hanya Edis TV. Udah, nggak ada yang lain-lain, cuman itu tok ya. Itu follower saya sekitar 86.000 orang di YouTube dan di TikTok sekitar 300.000 lebih ya. Sudah mau 400.000 sekarang, 350.000 ya. Dan terus bertambah. Seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mensupport, sekali lagi teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar, saya buat di layar ini. Nah, teman-teman ya, biar tidak tertutup. Teman-teman bisa support untuk kolektor rumah apologet ada di sini. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya supaya tidak hilang kontaknya seperti itu. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Sudah ada like 10 juta. 10 juta orang sudah like. Terima kasih yang sudah like. Ada 18.700 orang yang masih menonton. 18.400 orang di TikTok dan di YouTube saya